Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Amalan dan 4 Kitab Imam Ali Zainal Abidin alaihi salam atau Imam Sajjad alaihi salam. Ali bin Husain, bin Ali, bin Abi Thalib alaihi salam, yang terkenal dengan sebutan Imam Sajjad dan Zainal Abidin, adalah imam keempat Syiah dari tahun 38 sampai dengan 94 Hijriah atau 658 sampai dengan 714 Masehi. Ia menjadi imam selama 34 tahun. Ia hadir pada peristiwa Karbala dan peristiwa-peristiwa lain yang terjadi pada masa hidupnya, antara lain peristiwa Harrah, kebangkitan Tawabin atau orang-orang yang taubat dan kebangkitan Mukhtar. Sahifah Sajjadiyah merupakan kumpulan doa Ali bin Husain alaihi salam yang menggambarkan kehidupan sosial pada masanya. Sahifah Sajjadiyah adalah sebuah petunjuk jalan kebenaran dalam naungan pendidikan agama dan Al-Quran, serta penyucian jiwa dari kotoran dan penghubung manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karya dan peninggalannya yang lain yaitu Risalah Al-Hukuk yang merupakan panduan tentang hak-hak yang menjadi tanggung jawab manusia. Imam Zainal Abidin alaihi salam meninggal dunia dikarenakan diracun atas perintah Walid bin Abdul Malik. Lalu ia dimakamkan di komplek pekuburan Baqi di samping kubur Imam Hasan al-Mujaba alaihi salam, Imam Muhammad al-Baqir alaihi salam dan Imam Ja'far al-Sadiq alaihi salam. Zuhri mengatakan, "Aku tidak melihat seorang pun dari Bani Hashim yang lebih unggul darinya dan tidak pernah aku melihat seorang pun yang lebih faqih darinya." Syafi'i berkata, "Ia adalah orang yang paling faqih di antara penduduk Madinah." Sementara Jahiz mengatakan, "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang meragukan keutamannya atau mempermasalahkan keunggulannya." Untuk mengenai nama dan nasab ibunya, terdapat perbedaan pendapat sehingga disebutkan ada beberapa nama. Yang pertama diantaranya Syahrbanu, Syahrbanu-iyah, Syahzanan, Jahansyah, Hulah, Sulafah, Ghazalah, Salamah, Harar, Maryam dan Fatimah. Said Ja'far Syahidi mencatat bahwa di antara nama-nama yang ada, yang paling masyhur adalah Syahrbanu. Di antara nama ayah dari Syahrbanu yang tercatat adalah Yasjar raja terakhir kerajaan Sasanian, Nushijan orang Khurasan dan Shirwai putra Parwis. Namun yang terkenal nama ayah Syahrbanu adalah Yasjar. Said Ja'far dengan mengutarakan dalil dan petunjuk, tidak menerima pensifatan ibu Imam Ali bin Husain alaihi salam ini. Yang kedua dia mengatakan, setelah kesyahidan Imam Husain alaihi salam, Zuyaid bekas budak Imam Husain alaihi salam menikahi ibunya Imam Ali bin Husain alaihi salam, dan darinya lahirlah Abdullah bin Zuyaid, sehingga Abdullah adalah saudara seibu Imam Ali bin Husain alaihi salam. Syekh Sadduk menulis, ibu Imam Ali bin Husain alaihi salam wafat ketika sedang mengandung. Kemudian seorang budak perempuan milik ayahnya menjadi pengasuh Ali bin Husain alaihi salam. Ia menganggap perempuan tersebut sebagai ibunya. Setelah mengetahui bahwa perempuan tersebut seorang budak perempuan, dan bukan ibunya. Kemudian Ali bin Husain alaihi salam menikahkan perempuan tersebut kepada seorang lelaki. Masyarakat saat itu mengatakan bahwa Ali bin Husain alaihi salam menikahkan ibunya kepada seorang lelaki. Julukan yang diberikan kepala Ali bin Husain alaihi salam yaitu Abu Al-Hasan, Abu Al-Husain, Abu Muhammad dan Abu Abdillah. Yang kelima sementara gelarnya yaitu Zainal Abidin, Said Al-Sajidin, Sajjad, Hashimi, Alawi, Mutni, Quraisy dan Ali Akbar. Yang keenam gelar lain yang diberikan kepadanya adalah Zu al-Safinat, karena ia memiliki tanda di bagian tubuhnya yang sering dipakai sujud, hingga lututnya seperti lutut unta yang keras dan tebal sebagai akibat dari bekas ibadah dan salatnya yang banyak. Yang ketujuh Imam Sajjad pada zamannya terkenal dengan sebutan Ali al-Khair, Ali al-Asgar dan Ali al-Abid. Yang kedelapan berdasarkan pendapat yang masyhur, Imam Sajjad alaihi salam lahir pada tahun 38 Hijriah atau 658 Masehi, sehingga ia sempat mengalami masa hidupnya pada masa Imam Ali alaihi salam, keimamahan Imam Hasan alaihi salam dan Imam Husain alaihi salam. Ia juga mengalami masa pemerintahan Muawiyah yang berusaha keras menekan orang-orang Syiah di Irak dan daerah lainnya.
Namun dalam beberapa sumber data disebutkan bahwa usia Imam Sajjad alaihissalam kurang dari 38 tahun, dengan kelahiran pada tahun 48 Hijriah atau 668 Masehi. Meskipun pendapat terakhir ini disebutkan dalam beberapa sumber, tapi terdapat bukti yang menolak pendapat tersebut. Misalnya yang masyhur di antara para sejarawan dan penulis biografi bahwa Imam Sajjad alaihissalam lahir pada tahun 38 Hijriah atau 658 Masehi. Dengan demikian, usia Imam Sajjad alaihissalam pada saat peristiwa Karbala adalah 23 tahun. Muhammad bin Umar Waqidi, seorang perawi sejarah Ahlus Sunnah, menyebutkan bahwa perkataan Imam Shadiq alaihissalam yang mengatakan, Ali bin Al-Husain alaihissalam wafat pada usia 58 tahun, adalah sebagai bukti bahwa Imam Sajjad alaihissalam ketika berada di Karbala bersama ayahnya berusia 23 atau 24 tahun. Imam Sajjad alaihissalam syahid pada tahun 94 Hijriah 713 Masehi atau 95 Hijriah atau 714 Masehi, disebabkan karena diracun atas perintah Walid bin Abdul Malik. Ia dikuburkan di pemakaman Baqi, di samping makam Imam Hasan al-Mujaba alaihissalam, Imam Muhammad al-Baqir alaihissalam dan Imam Ja'far al-Shadiq alaihissalam. Keimamahan Imam Sajjad alaihissalam bermula dengan kesyahidan Imam Husain alaihissalam pada peristiwa Asyura tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi dan berlanjut hingga masa kesyahidannya, yakni tahun 94 atau 95 Hijriah. Berdasarkan bukti-bukti yang dikutip oleh para ahli hadis Syiah dalam kitab-kitabnya, Imam Sajjad alaihissalam merupakan pengganti dan wasi ayahnya, Imam Husain alaihissalam. Syekh Mufid mengatakan bahwa dalil pertama imamah Imam Sajjad alaihissalam adalah keutamaan ilmunya atas orang lain setelah ayahnya. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan nama-nama para imam Syiah juga menjadi penguat hal ini. Juga berdasarkan dalil-dalil Syiah, peralatan seperti pedang dan baju besi Rasulullah SAW yang mesti diwarisi para imam, semuanya ada pada Imam Sajjad alaihissalam. Hal ini juga secara gamblang termaktub dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Yang ke-20 peristiwa Karbala dan penawanan. Ketika terjadi peristiwa Karbala dan pada hari ketika Imam Husain alaihissalam dan para sahabatnya syahid, Imam Ali bin Husain alaihissalam sedang sakit parah. Sehingga ketika para musuh hendak membunuhnya, sebagian dari mereka berkata, cukuplah baginya dengan sakit yang dideritanya ini. Setelah tragedi Karbala, seluruh keluarga Imam Husain alaihissalam ditawan dan dibawa ke Kufah dan Syam. Ketika tawanan dibawa dari Karbala ke Kufah, leher Imam Sajjad alaihissalam diberi belenggu dengan jamah, yaitu semacam belenggu atau borgol yang mengunci dan mengikat tangan serta leher secara bersamaan. Karena sakit dan tidak bisa menjaga dirinya di atas punggung unta, kedua kaki Imam Sajjad alaihissalam diikatkan ke perut unta. Sebagian sejarawan mengatakan Imam Sajjad alaihissalam membacakan sebuah khutbah di Kufah. Namun, karena keadaan Kufah dan pengekangan serta ketidakramahan para prajurit pemerintah yang berkuasa, juga rasa takut penduduk Kufah terhadap mereka dan sikap tidak bersahabat, maka khutbah yang penuh informasi itu sulit diterima. Selain itu, disebutkan bahwa isi khutbah yang disampaikannya sama dengan khutbahnya di Masjid Damaskus. Ibnu Ziyad memenjarakan Imam Sajjad alaihissalam dan para tawanan Karbala, dia mengirim surat ke Syam dan meminta perintah Yazid. Lalu Yazid membalas suratnya supaya para tawanan dan kepala para syuhada Karbala dibawa ke Syam. Ibnu Ziyad merantai Imam Sajjad alaihissalam dan memasang belenggu di lehernya. Para tawanan Karbala pun dibawa ke Syam dengan pengawalan Muharrafah bin Salabah. Imam Sajjad alaihissalam memberikan khutbah di Masjid Syam. Ia memperkenalkan dirinya, ayahnya dan kakeknya kepada masyarakat Syam. Ia juga mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Yazid dan orang-orangnya adalah tidak benar. Ayahnya bukanlah orang asing, dan ia tidak hendak menyerang orang Islam serta menyebarkan fitnah di negeri Islam. Ia bangkit untuk kebenaran dan atas undangan umat dengan menghilangkan bid'ah-bid'ah dalam agama, sehingga kesucian masa Rasulullah SAW pun bisa disampaikan.
kembali ke Madinah. Imam Sajjad alaihissalam hidup selama 34 tahun setelah peristiwa Karbala. Selama itu pula ia berusaha terus menghidupkan dan menjaga ingatan terhadap para syuhada Karbala. Setiap minum air ia selalu mengingat ayahnya, dan senantiasa menangisi musibah yang menimpa Imam Husain alaihissalam. Diriwayatkan dari Imam Al-Sadiq alaihissalam, Imam Zainal Abidin alaihissalam menangis untuk ayahnya selama 40 tahun. Ia setiap hari berpuasa dan setiap malamnya melakukan salat. Ketika berbuka puasa, pembantunya membawakan air dan makanan untuknya dan berkata, "Silakan Tuan." Imam berkata, "Putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh dalam keadaan lapar. Putra Rasulullah terbunuh dalam kondisi kehausan." Kalimat ini diulang-ulangnya dan ia menangis sedemikian rupa sehingga air matanya bercampur dengan air minum dan makanannya. Hal ini terus menimpanya hingga ia meninggal dunia. Keutamaan Imam Sajjad alaihissalam. Malik bin Anas berkata, Ali bin Husain melakukan salat siang malam sebanyak 1000 rakaat sampai meninggal dunia, sehingga ia dijuluki Zainal Abidin atau perhiasan para ahli ibadah. Ibnu Abdirrabah menulis, ketika Imam Sajjad alaihissalam bersiap-siap hendak salat, ia menggigil hebat. Kemudian ia ditanya mengenai hal tersebut. Imam berkata, "Celakalah engkau, apakah engkau tidak mengetahui kepada siapa aku akan menghadap dan kepada siapa aku akan bermunajat?" Malik bin Anas berkata, ketika Ali bin Husain sudah mengenakan kain ihram, ia mengucapkan labaika Allahumma labaik. Dan pada saat itu juga ia langsung pingsan dan terjatuh dari kendaraan tunggangannya. Keutamaan Imam Sajjad alaihissalam. Membantu orang-orang fakir. Abu Hamzah Sumali berkata, Ali bin Husain As memikul sejumlah makanan dan dalam kegelapan malam ia memberikannya kepada fakir miskin secara diam-diam. Ia berkata, sedekah yang diberikan dalam kegelapan malam akan memadamkan amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad bin Ishaq berkata, orang-orang Madinah selama hidupnya tidak mengetahui dari mana kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Namun setelah wafatnya Imam Sajjad alaihissalam, makanan-makanan mereka pun terhenti. Ketika malam hari memikul roti di pundaknya dan membawanya ke rumah-rumah orang yang membutuhkan, ia berkata, sedekah yang tersembunyi akan memadamkan murka Allah. Akibat memikul karung, bekas pikulan tersebut nampak di pundaknya. Hal ini diketahui ketika tubuhnya yang suci dimandikan saat wafatnya. Ibnu Sa'ad menulis, ketika orang-orang yang butuh datang menemui Imam Sajjad alaihissalam, ia pun bangkit dan memenuhi kebutuhan mereka. Ia berkata, sebelum sedekah sampai ke tangan orang-orang yang membutuhkan, ia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu tahun, Imam Sajjad alaihissalam hendak menunaikan ibadah haji. Saudarinya, Sukainah, menyiapkan bekal senilai 1000 dirham. Ketika sampai di Harah, bekal tersebut dibawa ke hadapan Imam Sajjad alaihissalam, dan Imam membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Imam Sajjad alaihissalam memiliki seorang kemenakan yang miskin. Pada malam hari ketika kemenakannya tidak mengenalinya, lalu ia pergi menjumpai kemenakannya tersebut dan memberinya beberapa dinar. Lalu kemenakannya bertanya, Ali bin Husain alaihissalam tidak memperhatikan familinya sendiri, semoga Allah mengingatkannya. Imam Sajjad alaihissalam mendengar perkataan kemenakannya tersebut dan dengan sabar serta tenang ia tidak menjelaskan siapa dirinya yang sesungguhnya. Namun apa yang terjadi ketika Imam Sajjad alaihissalam meninggal? Kemenakannya tersebut tidak lagi mendapati kebaikan orang yang selama ini menolongnya. Orang tersebut pada akhirnya mengetahui bahwa orang yang selama ini berbuat baik adalah Ali bin Husain alaihissalam. Kemudian ia pergi ke kuburan Imam Sajjad alaihissalam dan menangis di pusara Imam. Abu Naim menulis, 2 kali ia membagi 2 hartanya dengan orang-orang tidak mampu. Ia berkata, Allah menyukai orang berdosa yang bertaubat. Abu Naim juga menulis, masyarakat mengenalnya sebagai orang pelit. Namun ketika ia wafat, mereka mengetahui bahwa Ali bin Husain menjadi penanggung hidup 100 keluarga. Ketika pengemis sering datang kepadanya, ia berkata, selamat datang orang yang bersedia membawa bekal saya ke akhirat.
sikap terhadap para hamba sahaya. Di antara kerja keras Imam Sajjad alaihi salam yang memiliki nilai agama dan politik adalah perhatiannya kepada hamba sahaya. Hamba sahaya khususnya sejak zaman Khalifah kedua Umar bin Khattab. Terlebih pada masa Bani Umayyah menjadi bagian sosial yang sangat tertekan. Kaum budak juga berada pada tingkatan masyarakat yang paling rendah pada masa awal Islam. Imam Sajjad alaihi salam seperti halnya Imam Ali alaihi salam dengan perilaku islaminya menyebabkan para budak sahaya Irak yang telah bebas tertarik kepadanya. Ia berusaha keras sehingga kehidupan sosial para budak ini meningkat. Sayyid Al-Al menulis, Imam Sajjad alaihi salam meskipun tidak membutuhkan para budak, namun ia melakukan pembelian para budak, akan tetapi pembelian ini hanya untuk membebaskan mereka. Para budak yang melihat niat imam demikian, mereka datang kepada imam supaya dibelinya. Imam Sajjad pada setiap keadaan selalu membebaskan mereka. Sehingga di Madinah terdapat banyak laki-laki dan perempuan, di mana mereka semuanya adalah budak-budak yang dibebaskan oleh Imam Sajjad alaihi salam. Karya peninggalan Imam Sajjad alaihi salam. Syekh Al-Mufid menulis, para ulama Ahlus Sunnah mengutip banyak ilmu dari Imam Sajjad alaihi salam. Di antara karya peninggalannya yang masyhur menurut para ulama adalah nasihat-nasihat, doa-doa, riwayat tentang keutamaan Al-Quran, halal haram, peperangan, dan hari-hari sejarah. Sebuah hal menarik bahwa sekitar 300 hadis dari Imam Sajjad alaihi salam dimuat dalam Kutub Arba'ah. Kutub Arba'ah atau Ushul Arba'ah adalah sebutan untuk kumpulan 4 kitab hadis penting Syiah. Kitab-kitab ini menjadi rujukan utama akidah dan fikih Syiah setelah Al-Quran. Nama-nama terkenal keempat kitab tersebut yaitu Al-Kafi, Tahzib Al-Ahkam, Al-Istibsar, dan kitab Men La Yahduruhu Al-Faqih. Pandangan Syiah terhadap Kutub Arba'ah. Orang-orang Syiah memandang keempat kitab ini sebagai sumber dan rujukan hadis paling terpercaya. Meskipun tentunya mereka tidak memandang wajib mengamalkan semua riwayat yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, para ulama Syiah menulis berbagai syarah penjelasan atas kitab-kitab ini yang meneliti sanad dan dalil-dalil riwayatnya, juga menjelaskan perihal kesahihan dan kelemahan riwayat-riwayat tersebut. Yang ke-1 Kitab Al-Kafi. Kitab ini terkenal dengan Al-Kafi yang ditulis oleh Syekh Abu Ja'far Kulaini, wafat 329 Hijriah 941, pada masa Ghaibah Sugra Imam Mahdi. Al-Kafi memuat 16.000 hadis yang terhimpun dalam 3 bagian, Ushul, Furu, dan Raudah. Al-Ushul min Al-Kafi memuat hadis-hadis tentang akidah dan Al-Furu min Al-Kafi memuat riwayat-riwayat yang berkenaan dengan fikih dan hukum-hukum amali. Sedangkan Raudat Al-Kafi lebih banyak memuat hadis-hadis tentang akhlak dan teladan-teladan. Yang kedua Kitab Man La Yahduruhu Al-Faqih. Kitab Man La Yahduruhu Al-Faqih ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Babawai Kumi, wafat 381 Hijriah 992. Kitab ini memuat 6.000 hadis yang khusus mengenai bahasan fikih dan hukum-hukum amali. Keistimewaan kitab ini yaitu Syekh Saduq meyakini hanya menuliskan hadis-hadis sahih di dalamnya dan ia sendiri memberikan fatwa berdasarkan hadis-hadis tersebut. Yang ketiga Kitab Tahzib Al-Ahkam. Kitab Tahzib Al-Ahkam ditulis oleh Syekh Al-Taifah Abu Ja'far bin Hasan Tusi, wafat 460 Hijriah atau 1068 Masehi. Kitab ini merupakan salah satu kumpulan riwayat Syiah paling terpercaya dan kitab ketiga dari Kutub Arba'ah. Tahzib Al-Ahkam memuat kumpulan riwayat fikih dan hukum syar'i dari Ahlul Bait alaihi salam. Syekh Tusi menulis kitab ini atas perintah Syekh Mufid sebagai syarah dan penjelasan kitab Al-Muqniyah karya Syekh Mufid sendiri. Dalam Tahzib Al-Ahkam, Syekh Tusi hanya menjelaskan furu atau cabang dan hukum-hukum syar'i mulai dari pembahasan taharah, bersuci, sampai diat atau tebusan. Susunan penulisannya seperti susunan kitab Al-Muqniyah. Kitab Tahzib berisi 393 bab dan 13.590 hadis. Pada bagian akhir kitab terdapat masyiah, yaitu sanad Syekh Tusi atas kitab-kitab yang diambil riwayat darinya.
Yang keempat, kitab Al-Istibsar Fima Ikhtalafa min Al-Akhbar. Kitab Al-Istibsar juga ditulis oleh Syekh Tusi, wafat 460 Hijriah atau 1068 Masehi. Syekh Tusi menulis kitab ini setelah kitab Tahzib Al-Ahkam, atas permintaan sebagian muridnya. Dalam kitab ini hanya dimuat riwayat-riwayat mengenai berbagai permasalahan fikih dan riwayat-riwayat lain yang bertentangan dengannya. Oleh karena itu, kitab ini tidak memuat seluruh permasalahan fikih. Syekh Tusi terlebih dahulu menyebutkan riwayat-riwayat yang dinilainya sahih dan terpercaya, kemudian ia menyebutkan riwayat-riwayat lain yang bertentangan dengannya. Setelah itu Syekh Tusi memberikan kesimpulan hasil penelitiannya atas hadis-hadis yang bertentangan tersebut. Susunan bab dalam kitab ini seperti kitab fikih lainnya, dimulai dari bab taharah bersuci, dan ditutup dengan bab diyat tebusan. Bab di sini artinya pasal atau bahasan. Kitab Istibsar memuat 5.511 buah riwayat. Wallahu alam bisawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum.